Oke. Nah, profit. Kayaknya udah lumayan ya profitnya dari tadi ya, udah lumayan. Soalnya aku dari tadi siang udah profit terus. Udah profit terus. Udah capai. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Give your time into life. The feeling's no lane. Give it time. We'll be fine. Yo guys, what's up? Balik lagi bersama Indra Kense ke Indra Kesuma. Kali ini kita mau bikin video tutorial trading lagi bareng Setiawan Mulia, orang yang sama kemarin ya. Kemarin udah pernah muncul di video. Ini salah satu murid pertama gua dan sekarang balik lagi comeback dia dari dunia trading ya. Enggak, dia tuh kemarin tuh jadi artis, mau jadi artis dia. Dia ke Jakarta mau mendalami dunia entertain, mau jadi artis, sayangnya corona jadi pulang dari sini. Dan sekarang dia ini salah satu murid pertama, gue udah ceritain juga dari awal-awal masih di McD ngajarnya. Di McDonald Masih Miss Queen kali ya. Masih Miss Queen ya. Saldo masih 16 juta Numpang sekarang. mobil aku apa gini nih? Iya. Dan sekarang dia comeback, dia mau belajar lagi dari gua dan dia jadi salah satu murid terbaik gua dan sekarang jadi mentor. Dan kalian lihat guys, ini saldonya udah 45 juta dan semua profit nih. Wih, mantap ya. Mantap banget nih Setiawan Mulia nih. Semua profit. Jadi kali ini kita bakal ngajarin kalian dan lebih banyak yang ngajarin ntar dia. Dia bakal ngajarin basic trading dan tentunya bagaimana cara-cara trading itu supaya kita bisa profit konsisten. Kita boleh loss tapi lossnya itu nggak lebih banyak daripada profitnya. Profitnya lebih banyak ya. Profitnya lebih banyak. Ada yang mau disampaikan kepada netizen ini? Indranesia ini ya. Subscriber gue Indranesia, Indra Kens, Indonesia. Siap. Indonesia ya. Indonesia. Oh, buat Indonesia. Indra udah kayak nggak fokus lagi di binomo, jadi ya didelegasikan ke aku loh. Nah, jadi sebenarnya bukan nggak fokus ya, cuman aku trading itu nggak bikin konten lagi. Iya, bener. Aku trading itu kalau kadang-kadang di rumah lagi penat banget, gua nggak trading. Jadi kalau lagi kondisi otak itu penat, kadang nggak trading karena capek gitu kan. Saat ini bisnis udah terlalu banyak, udah terlalu kaya ya, jadi bukan TikTok ini, bukan TikTok, nggak boleh sombong. Salah platform. Oke, jadi gue pribadi masih trading sampai saat ini masih profit konsisten pastinya sih ya. Tapi jarang bikin konten. Nggak di konten ini ya. Nggak dikontenkan karena Yang penting ya dapat uang ya udah gitu ya. ya udah. Makanya sekarang ini gue mau ngajarin Setiawan bener-bener supaya dia itu benar-benar bisa dipersiapkan sebagai mentor. Karena banyak banget yang mau private, yang mau belajar di khusustrading.com. Jadi ini officially mentor khusus trading Setiawan Mulia yang udah memang gue jamin dia skillnya sama gua gak jauh beda meskipun lebih tinggi gua. beda dikit. Oke, kali ini kita bakal trading, kita nggak basa-basa lagi. Coba angka pertama gimana biasanya? Apa yang harus diubah? Yang harus diubah adalah indikator. Nah, tapi yang paling utama juga kita harus ganti ke candlestick. Tuh. Kita ganti ke candle. Nah, aku biasanya mainnya tuh di time frame 30 detik. 30 detik ya. 30 detik ya. Nah, kalau gua kadang-kadang 1 menit, kadang-kadang 30 detik. Setiawan lebih nyaman di 30 detik. Fine, it's fine. Oke. Kita pakai Bollinger Band. Pakai Bollinger Band. Oke. Bollinger Band. Ganti periodnya ke 10 ya? 10. Ya. Oke, siap. Apply. Nah, kita bisa nambah satu lagi sebenarnya, Wan. Nah, jadi indikator yang bisa kita gunakan itu ada satu lagi yang menurut saya itu benar-benar cukup akurat untuk membantu pergerakan kita, itu CCI. CCI ini efektif karena dia itu ini jangan lupa periodenya juga 10. Kita sesuaikan samain dengan periode dari indikator Bollinger Band. Nah, di sini coba kita tarik ini ya. Akan kelihatan nih. Nah, titik atas, titik bawah kelihatan nih. Jadi kalau kita tarik garis lurus di sini, ini candle bawah. Kita refresh dulu ya. Kelihatan titik atas dan titik bawahnya, kelihatan arah tren tuh kemana. Nah, hari ini kita mungkin lebih memperjelas soal support resistance kali ya. Lihat ini naik kan. Udah melewati batas overbought. Overbought itu yang artinya dia udah terlalu banyak hijau, terlalu banyak buy. Nah, makanya dia udah over, akhirnya dari over tadi terjadi pantulan ke bawah. Bener. Pandai ya kau. Candlenya bakal sell, boy. Iya, bener. Gak mungkin candle itu buy terus ya. Gak mungkin. Dan kalau misalnya biasanya uptrend itu nggak mungkin candlenya itu bakal uptrend terus. Itu pasti ada diselingin ada beberapa candle merah. Berhubung dia lagi ngomong, gua ngeliat ada peluang. Ada peluang. Ya. Langsung open posisi. Nah, kenapa open bawah nih? Karena CCI sudah menunjukkan indikatornya itu ke
titik paling bawahnya. Nah, jadi kemungkinan besar itu bakal candlenya ke bawah terus. Udah oversold ya. Oversold. Trennya bakal ke bawah. Kita follow the trend nih. Nah, kalau gini siapin langsung kompensasi. 140.000 artinya 350.000. Saldo 45 juta, open dari 140.000 itu aman banget guys. Di bawah 1%. Tapi ini pun profit sih. Kita tungguin aja. Kita tungguin aja profit. Nah, kan profit. Easy money. Easy money. Nah, ingat ya, itu saldo lu kan 45 juta. Lu jangan pernah open langsung 14 juta. Itu habis. Itu money manajemennya udah nggak jelas ya. Mana manajemennya nggak jelas. Nah, ini kita masih main di kripto. Nah, kripto, gua kasih tahu nih rahasianya. Kripto enak banget untuk follow the trend. Gak percaya? Follow the trend sekali lagi. Oh iya. 140.000. Kita sell lagi nih. Saya lagi. Oke. Kita sell lagi. Nah, sebenarnya main di time frame 30 detik itu agak riskan. Riskannya kenapa? Karena kalau di time frame 30 detik itu candlenya kan 2 tuh. Nah, sebenarnya kita harus open posisi yang paling ideal itu di titik perpindahan candle, yaitu detik 31 dan detik 01. Perhatikan, setiap 01 dia membentuk candle baru dan setiap 31 nanti membentuk candle baru. Nah, sayangnya kita tuh terlalu cepat open posisi. Nah, kita harus kompensasi nih. Melihat keadaan seperti ini, kompensasi kedua, langkah apa yang mau diambil? Kayaknya dilihat dari indikator kita bakal ambil namanya kompensasi balik arah. Kompensasi balik arah. Oke. Jadi kita tadi kan open posisinya itu dari bawah kan. Nah, Yep. kita bakal balik arah nih. Jadi kita buy di detik 02. Oke. 31. Sorry. Nah, detik 31 baru. Oke. Kita tunggu. Ini masih di kripto, kita belum main di pasar lain ya. Kita tungguin. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini kenapa akhirnya kita memutuskan untuk open buy, kompensasi balik arah, karena kita ngeliat udah indikator itu udah menunjukkan signal ke arah naik. Iya. Dan dia benar-benar naik. Kita tinggal tungguin aja. Kita tungguin aja. Di kompensasi keduanya. Sambil disiapin kompensasi ketiga dikali 2,5 atau kali 2. Saran gua kali 2,5 aja biar profitnya lebih gede. 880.000. Oke, ternyata dia hanya candle koreksi. Tidak masalah. Ini udah masuk sideway namanya. Lihat. Naik, Sideway, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, langkah yang akan diambil bagaimana nih? Kayaknya kita kompensasi sama arah juga sih. Kita bakal Tetap naik naik kan? ya? Tetap naik. Oke, tetap naik. Nah, kali ini gua nggak akan banyak berkomentar. Gua serahin semuanya ke Setiawan. Siap. Ya, kita hanya pantau-pantau aja. Ntar kita kasih alasan kenapa naik. Oke. Nah, sebenarnya tadi saya udah menduga bahwasanya ini adalah candle koreksi. Tapi nggak masalah. Kita tetap kompensasi di kedua, tetap naik, nggak apa-apa. Karena kenapa? Ini kita bisa lihat pattern candle ya, lihat. Merah, 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 hijau, hijau, merah, 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 hijau, hijau. Ini bakal merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Itu yang disebut candle Sideway ya. sideway. Jadi dia tidak punya tren yang pasti. Trennya itu nggak naik turun turun, tapi naik turun. Nah, di sini udah masuk sideway. Lihat, turun naik. Ini udah naik. Nah, tapi tadi saya udah ngelihat ini candle merahnya sudah menembus Bollinger Band. Nah, jadi saya memutuskan bakal open posisi ke buy. Benar. Karena terjadi pemantulan si Bollinger Band tadi gitu. Benar, oke. Tapi di sini perlu diperhatikan, apabila candle, ya ini buat kalian semua juga ya. Gue sekalian mentorin Setiawan buat kalian semua juga. By the way kita profit nih, udah profit kita. Makan malam kita nih, udah dari tadi profit, anti loss ini ya. Keren. Iya, ini kompensasi ketiga kita profit. Siap. Nah, perlu diperhatikan, ini yang candle merah tadi, ini doji bro. Doji ya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Doji lewat, doji lagi, dan ternyata ini candlenya batangnya panjang nih, dan melewati Bollinger Band bahkan bukan 1 tapi 2. Nah, biasanya kalau 2 candle, apalagi 3 candle melewati Bollinger Band, maka udah pasti 90% ke atas akan berbalik arah. Gak percaya? Kita lihat nih. Nah, lewat satu balik arah. Ya, kita lihat ya. Lewat satu dikit balik arah. Oke, sekarang kita coba buka beberapa pasar yang lain supaya kita ada pilihan. Kita open market banyak-banyak lah. Ya, kita open market sebanyak-banyaknya. Ya, begini aja lah kerjaan si Setiawan ya kan. Profit terus, duitnya banyak, orangnya ganteng. Pusing juga kan. Semua cewek pun mau ya. Ya, siap. Kenapa? Iya. Oke. Setelah Anda menggunakan 2 indikator ini saja, udah gampang sekali buat kita menganalisis apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana kita memprediksi candle, pergerakannya, dan membuat kita profit konsisten. Oke. Coba kali ini gua serahkan ke Setiawan nih. Siap. Nah,
Apa tuh? Uptrend tuh. 01 langsung gak usah tunggu lagi uptrend. Detik 01. Follow the trend ya. Detik 01 sekarang. Oke. Kita follow the trend. Kita follow the trend sambil siap-siap kompensasi. Karena kalau itu ini merah, berarti dia candle koreksi. Perlu diperhatikan. Kalau ini merah, kita loss, artinya ini candle koreksi. Oke, siap. Siap-siap ya, siap-siap naik. Berarti kompensasi kita bakal naik lagi. Naik lagi dong. Naik lagi. Lihat CCI-nya. Masih titik atas. Ini bener-bener masih dia naik. Koreksi ya berarti. Masih koreksi. Masih naik. Kita tunggu. Siap. 3, 2, 1. Nah, kita langsung kompensasi karena tadi kita itu ini Delay. kita mainnya delay, open posisinya delay, dan terus yang tadi itu kita main jangka pendek. 01 kita open. Nah, Harusnya perlu. di detik 32 ya. detik 31, tapi kita tadi di detik 01. Nah, perlu diperhatikan ya. Oke. Nah, ini tren sudah berbalik arah, tapi tunggu dulu. Kita harus cermat, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Siap. Kita harus ngelihat. Karena kenapa? Ingat ini time frame 30 detik. Ada satu candle lagi. Nah, Oke, kita tungguin candle terakhir dia bakal sambil kemana. yep. Iya. Nah, naik lagi. sudah saya katakan, ini adalah namanya candle koreksi, teman-teman semuanya. Jadi trading itu harus santai. Ini mumpung karena dia di sebelah aku, makanya dia santai, guys. Santai. Kalau nggak Biasanya jantungan ini. jantungan juga ya kan. Uang soalnya. Uang suka. Oke. Nah, hari ini kita dapat banyak pelajaran juga mengenai candle koreksi dan bagaimana cara kita menganalisis. Oke. Nah, profit. Kayaknya udah lumayan ya profitnya dari tadi ya, udah lumayan. Soalnya aku dari tadi siang udah profit terus. Udah profit terus. Udah capai. Kayaknya mencapai sih. kali ini kita bakal share sesuatu yang berbeda. Kita udah close lah tradingnya kali ini. Kita bakal kasih tahu ke kalian mungkin dari Setiawan sendiri nih pengalamannya selama belajar trading sama gua nih. Apa mungkin yang bisa dikasih ke tips-tips atau mungkin technical jitu kah atau apa itu untuk para pemula, kawan-kawan kita yang baru mau terjun ke dunia trading. Dari Setiawan coba. Sebenarnya kalau misalnya buat teknikal ya nggak ada yang namanya teknikal 100% ya. Cuman ya kembali lagi ke psikologi juga. Nah, jadi psikologi ini paling penting sebenarnya. Kalau misalnya teknikal kalian udah bagus, tapi psikologi kalian nggak bagus itu sama aja, bohong juga itu namanya. Nah, jadi untuk meningkatkan mental kita dalam bertrading itu kita harus apa sih namanya? Harus ada namanya itu money management tadi. Jadi kalau misalnya udah profit hari ini 5 atau sampai 10% itu udah terlalu gede ya. Ya udah stop aja, jangan trading lagi gitu. Yang ada kalian nanti loss gitu. Itu jadi ini yang pernah sering bukan pernah sih, sering gue ajarin ke dia. Dulu ini orangnya tamaknya luar biasa. Serakah. Udah profit nggak mau berhenti. Trading terus. Akhirnya apa yang terjadi? Habis. Habis. 0 rupiah. 0 rupiah. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, Setiawan sekarang udah mulai menerapkan technical money management yang baik dan benar. Dalam artian target profit gak usah gede-gede, tapi bisa diulang 30 hari berturut-turut. Bener. Profit konsisten. 6 bulan berturut-turut, bahkan 1 tahun. Yang namanya trader jago itu bukan dia yang profit gede dalam 1 hari. Yang namanya trader jago itu dia bisa profit 30 hari tapi konsisten 30 hari tanpa loss. Itu dia yang jago. Bener, bukan hari ini, bukan yang katanya saldo 200.000 jadi 18 juta itu ya. Enggak jago itu. Itu enggak jago itu. Nggak jago ya, itu Judi gambling. itu. Judi. Ingat, trading is not like that, oke? Trading itu bukan seperti itu. Trading itu bukan mau cepat kaya, modal 100.000 jadi 100 juta. Oh, tidak seperti itu. Jadi trading itu adalah menurut gue ya, karena gue orang musik ya. Trading itu seni, bro. Seni. Kenapa Seni untuk mengelola resiko. Oh, Ya kan? Bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa pentingnya itu kita itu mengelola risiko sehingga kita tidak kehilangan uang yang banyak ketika kita kalah. Iya. Nah, orang banyak fokus itu ke profitnya, ke dapat duitnya. Orang nggak sadar, lossnya itu juga gede kalau nggak hati-hati. Nah, oke, mungkin sekian aja video kali ini ya. Kita dapat banyak ilmu hari ini. Kita udah trading, udah sharing-sharing juga. Ya, semoga kalian suka dengan video ini. Ntar gue bakal sering banget ya trading bareng si Setiawan karena dia sekarang jadi wakil gue, jadi mentor dari khusus-trading.com. Jadi buat kalian mau belajar, boleh aja langsung daftar di khusus-trading.com. Dan sekali lagi gue ingatkan, gue tidak pernah, kita berdua ataupun khusus-trading.com tidak pernah membuka namanya jasa investasi titip dana. Enggak. Trading dengan uang kalian sendiri, jangan pernah transfer, jangan pernah kayak titip jasa titip dana, percaya begituan, jangan pernah percaya. Gak ada yang namanya titip 1 juta jadi 10 juta, gak ada yang begitu. Kalau gitu ya udah kaya semua orang di dunia. Oke, jangan pernah percaya. Pikir aja pakai logika kalian. Ngapain gua mainin uang kalian 4 juta terus jadi 40 juta terus bagi ke kalian? Mending gua main uang gua sendiri. Oke,
tolong jangan tertipu. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas segala tindakan penipuan yang terjadi di kalian, atas kesalahan dan kesalahan kalian sendiri apabila kalian percaya dengan oknum-oknum penipu yang membawa nama Indra Kents, Doni Salmanan, Fakar Suartami ataupun siapapun trader terkenal yang ada di YouTube dan di Indonesia. Oke, itu dia sekian dari video kali ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang positif tentunya. Semoga bisa profit konsisten dan ingat jaga psikologinya. Ya pokoknya nantikan video berikutnya dari kita, tutorial trading dari kita. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like juga dan komen. Kalau mau dapatkan giveaway, jangan lupa komen dan sertakan username Instagram kalian. Ntar giveaway-nya itu bakal kita umumkan di live Instagram. Gak tahu kapan, pokoknya pantengin aja Instagram gue di @indrakents dan pantengin juga Instagram Setiawan di @setiawanmulia karena dia sering banget bikin kuis sekarang. Gue udah jarang bikin kuis, dia yang jadi bikin kuis. Oke guys, sekian aja video kali ini. Gue Indra Kents, Setiawan Mulia. salam profit.